Yang pertama adalah kematian Hashirama Senju. Hashirama merupakan Hokage yang sangatlah ditakuti pada zamannya karena tidak ada satupun shinobi yang mampu menandingi kekuatannya. Meskipun ia dijuluki sebagai dewa shinobi, akan tetapi ia tidak luput dari kematiannya. Dan sejauh ini dalam cerita anime Naruto ataupun Boruto, kematian Hashirama tidak pernah diketahui. Namun yang sudah pasti, Hashirama mati bukan dikarenakan kalah ketika bertarung. Karena faktanya, satu-satunya shinobi yang mampu menandingi kekuatan Hashirama adalah Uchiha Madara. Namun dalam semasa hidupnya, Hashirama memang belum pernah terkalahkan oleh Uchiha Madara, meskipun Uchiha Madara mengerahkan seluruh kemampuannya. Setelah kematian Uchiha Madara atau kekalahan Uchiha Madara dari Hashirama, sangat mustahil bagi shinobi-shinobi yang hidup di zamannya untuk mengalahkan Hashirama, apalagi membunuh Hashirama dalam pertarungannya. Yang cukup masuk akal bahwa Hashirama mati karena ia sudah tua, sehingga termakan usia atau memiliki penyakit yang membuatnya mati pada saat itu. Yang dimana kematian Hashirama ini gambarannya seperti kematian Hagoromo Otsutsuki yang termakan usia di usianya yang sudah sangatlah tua. Meskipun begitu, pada akhirnya di Perang Dunia Shinobi keempat, Hashirama berhasil dihidupkan kembali oleh Orochimaru untuk membantu para shinobi-shinobi mengalahkan Uchiha Madara yang telah hidup kembali. Dan ketika dihidupkan oleh Orochimaru, di situ terlihat bahwa umur Hashirama memang tidak tua layaknya Hiruzen Sarutobi. Sehingga hal ini mengindikasikan bahwa Hashirama mati dikarenakan penyakit pada semasa hidupnya. Mungkin hal ini di kalangan beberapa pecinta anime Naruto ada pro kontranya, karena Uchiha Madara saja yang mati di usia tua pada masa hidupnya, ia berhasil dibangkitkan kembali oleh Kabuto dengan usia cukup muda. Jadi untuk mengetahui atau memastikan mengapa Hashirama mati memang cukup sulit untuk kita ketahui karena tidak diceritakan dalam manga ataupun animenya. Kematian Tobirama Senju. Tak seperti Hashirama Senju yang kematiannya misterius, adiknya yaitu Tobirama kematiannya sudah dijelaskan. Tobirama mati setelah dia dan pasukannya dikepung pasukan Kinkaku di Perang Dunia Ninja yang pertama. Dan kita harus mengetahui tujuan Tobirama memang menjadi umpan dan melindungi para ninja baru, sehingga bisa dikatakan bahwa ia mati untuk berkorban kepada shinobi-shinobi muda yang masih memiliki perjalanan panjang untuk menjadi pahlawan desa Konoha. Cerita ini bermula saat Perang Dunia Ninja pertama. Memang Tobirama dan pasukan ninja barunya dikepung oleh pasukan Kinkaku dan Ginkaku, dan tidak ada jalan keluar yang aman untuk semua pasukannya. Tentu mengingat situasinya, mereka sudah tidak dalam kondisi aman, bahkan sebelumnya tidak ada jalan kabur yang baik. Pertarungan Tobirama akan jadi panjang karena dia harus menahan pasukan Ginkaku untuk mengejar Hiruzen, Danzo, dan yang lainnya. Di sini dijelaskan bahwa Tobirama memang sudah siap untuk mati pada saat itu. Tobirama sepertinya sudah mengetahui kalau pasukan ninja mudanya akan dalam berbahaya kalau dia tidak berkorban. Karena itulah sangat jelas kalau Tobirama sudah siap untuk mati saat menjadi umpan untuk pasukan Kinkaku dan Ginkaku. Alasan kuatnya ya jelas karena dia langsung menunjuk Hiruzen sebagai Hokage berikutnya. Berarti dia yakin kalau ia tak akan kembali ke desa Konoha dengan keadaan selamat. Di sisi lain, pasukan Kinkaku bukan ninja sembarangan. Mungkin banyak di antara kalian yang berpikir, kenapa para Hokage lain bisa selamat melawan ribuan pasukan sendirian? Kenapa Tobirama tak selamat melawan pasukan Kinkaku dan Ginkaku? Alasannya adalah karena pasukan Kinkaku memang bukan berisi ninja biasa. Bahkan Kinkaku dan Ginkaku saja sudah pseudo Jinchuriki alias Jinchuriki yang tidak penuh, akan tetapi mempunyai kekuatan cakra Kurama.
Selain itu, anggota lain pasukan Ginkaku hampir pasti semuanya Jonin yang kuat dan berbahaya. Mereka jelas lawan yang sulit seperti melawan 2 Jinchuriki dan masih banyak pasukan lainnya juga. Tentunya ini merupakan perlawanan bunuh diri dari Tobirama. Dan pada akhirnya Tobirama dinobatkan sebagai salah satu pahlawan desa Konoha karena ia mati untuk berkorban demi anak-anak muda bisa selamat. Selanjutnya, kematian Hiruzen Sarutobi. Kematian Hiruzen Sarutobi sungguh sangat mengharukan karena ia harus mati di tangan muridnya sendiri, yaitu Orochimaru. Hiruzen Sarutobi yang menjadi guru dari ketiga ninja hebat yaitu Orochimaru, Jiraiya, dan Tsunade. Tentunya ia sangat menaruh tinggi harapan kepada Orochimaru, akan tetapi sayangnya malah murid tersayangnya ini malah membunuhnya. Karena kita harus menerima bahwa hidup tidak bisa kita ketahui bagaimana ke depannya, dan sungguh sangat disayangkan murid yang sudah dididik dengan penuh kasih sayang ini bahkan harus membunuh gurunya sendiri. Dimana pada saat itu Orochimaru menyamar menjadi seorang Kazekage, dan ketika sudah saatnya tiba, ia memperlihatkan niat aslinya di hadapan guru Hiruzen dan juga berniat untuk menghancurkan desa Konoha. Di usianya yang sudah sangat tua, bahkan Hiruzen masih sanggup untuk bertarung dengan seorang shinobi hebat seperti Orochimaru. Bahkan ia mengeluarkan jutsu kematian yaitu Shinigami untuk menghukum Orochimaru di dalam kehidupannya. Selanjutnya, kematian Minato Namikaze. Kematian Minato Namikaze terjadi saat insiden penyerangan Kyuubi ke desa Konoha, yang pada saat itu sebenarnya Kyuubi berhasil dikontrol oleh Uchiha Obito. Dimana pada saat itu Uchiha Obito berniat untuk memakai Kyuubi sebagai senjata untuk menghancurkan desa Konoha. Akan tetapi sebagai seorang Hokage, di situ Minato Namikaze dengan cepat melakukan tugasnya demi melindungi desa dari serangan Kyuubi ataupun dari serangan pria bertopeng yang tidak dikenalinya. Di sini juga diperlihatkan jutsu-jutsu hebat yang Minato Namikaze perlihatkan, di mana ketika Kyuubi mengeluarkan biju dama tersebut berhasil dipindahkan oleh jutsu teleportasinya keluar desa Konoha. Jadi meskipun ledakan itu cukup besar daya rusaknya, akan tetapi ledakan itu terjadi jauh di luar desa Konoha. Belum lagi ketika Minato Namikaze berhasil menghentikan Kyuubi dari kontrol Obito, yang dalam situasi itu juga diperlihatkan pertarungan antara guru dan juga murid ini, di mana dalam pertarungan tersebut Minato Namikaze berhasil melukai Obito dan juga pada akhirnya ia berhasil menghentikan Kyuubi. Ketika Kyuubi memiliki kesempatan untuk membunuh Uzumaki Naruto yang masih balita pada saat itu, Minato Namikaze dan juga Kushina berhasil menghadang serangan dari Kyuubi sehingga mereka berdua mengalami luka yang cukup parah. Dan inilah momen-momen kematian mereka berdua, di mana sebelum kematiannya kekuatan Kyuubi sudah berhasil dimasukkan ke dalam tubuh anaknya dan juga ke dalam tubuh Minato Namikaze. Karena Minato sangat percaya di masa depan bahwa anaknya ini akan memiliki kekuatan untuk bisa mengendalikan cakra Kyuubi yang begitu besar dan akan berteman dengannya. Kematian Tsunade. Hokage selanjutnya yaitu adalah Tsunade, di mana Tsunade merupakan Hokage wanita yang sungguh sangatlah hebat, dan juga ia merupakan satu-satunya Hokage yang belum pernah mengalami kematian dibandingkan para Hokage yang lainnya. Tidak ada fakta mengenai kematian Tsunade meskipun umurnya sudah sangatlah tua. Ia juga merupakan wanita yang memiliki jutsu medis yang sungguh berprestasi. Satu-satunya kejadian yang akan merenggut nyawa Tsunade yaitu ketika ia dikalahkan oleh Uchiha Madara di Perang Dunia Ninja yang keempat, yang dimana pada saat itu Tsunade dan juga para kage-kage yang lainnya tidak cukup kuat untuk mengalahkan Madara dengan kekuatan Susanoo sempurnanya. Dan ketika Madara berhasil memenangkan pertarungan dengan para kage tersebut, Madara meninggalkan Tsunade yang sudah terbelah tubuhnya menjadi 2 bagian. Akan tetapi mungkin berkat jutsu medis yang sangatlah hebat itu,
Tsunade berhasil bertahan hidup dan beruntungnya ia bertemu dengan Orochimaru dan juga bawahannya. Di situ juga Orochimaru memerintahkan kepada Karin untuk menyembuhkan luka Tsunade dengan membiarkan Tsunade untuk menggigit tangannya. Dan alhasil dari situasi ini, Tsunade berhasil pulih kembali dan pada akhirnya ia berhasil menyembuhkan kesemua Kage yang sudah terluka parah akibat pertarungannya dengan Uchiha Madara. Selanjutnya, kematian Kakashi Hatake. Kematian Kakashi Hatake pernah diperlihatkan langsung dalam animenya, yaitu pada saat ia bertarung melawan Pain ketika penyerangannya ke desa Konoha. Kekuatan Pain yang di luar nalar tersebut berhasil membuat Kakashi mengeluarkan seluruh kemampuannya serta kewalahan. Dan ketika Pain berhasil melumpuhkan Kakashi dengan membuatnya tidak berdaya, pada saat itu Pain memiliki kesempatan untuk membunuhnya secara langsung dengan sebuah paku di tangannya. Paku tersebut berhasil dilemparkan oleh Pain yang langsung menusuk secara langsung menuju ke arah mata Kakashi. Akan tetapi yang sebenarnya terjadi bahwa Kakashi berhasil memindahkan benda tersebut ke dimensi lain, yang membuat cakranya hampir terkuras habis secara menyeluruh. Dan inilah momen Kakashi benar-benar mati pada saat itu, di mana momen ini terjadi ketika Choji melarikan diri dari serangan roket milik Pain. Karena tidak ada pilihan lain, Kakashi mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan Choji dengan memindahkan serangan tersebut ke dimensi lain. Dan akibat Jutsu Kamui terakhirnya tersebut, Kakashi mati karena ia sudah kehabisan cakra secara menyeluruh. Di situ juga diperlihatkan bahwa Kakashi berhasil menemui ayahnya dan juga ia memaafkan kesalahan ayahnya di masa lalunya. Namun kejadian sungguh mengejutkan terjadi ketika Naruto berhasil menyadarkan Nagato. Ia membuat Nagato berhasil membangkitkan kembali orang-orang desa Konoha yang telah ia bunuh, termasuk Hatake Kakashi. Kakashi pada akhirnya berhasil hidup kembali. Dan juga pada saat itu Uzumaki Naruto berhasil diakui sebagai pahlawan desa Konoha untuk pertama kalinya setelah mengalahkan kesemua Pain dengan seorang diri. Dan yang terakhir adalah kematian Uzumaki Naruto. Mungkin semua orang atau pecinta anime Naruto dan Boruto mengetahui kalau Naruto hampir mengalami kematian dalam Perang Dunia Shinobi keempat, di mana momen itu terjadi ketika cakra Kyuubi berhasil ditarik dengan paksa oleh Uchiha Madara yang akan dimasukkan ke dalam patung Gedomazo. Pada dasarnya ketika seorang Jinchuriki yang ditarik cakra biju di dalam tubuhnya dengan paksa, maka seorang Jinchuriki tersebut akan mati secara perlahan. Namun berbeda halnya dengan Uzumaki Naruto, di mana ketika Naruto yang dipastikan akan mati pada saat itu, tiba-tiba saja datanglah seorang kakek tua yang dimana ia adalah seorang Rikuda Sennin atau Hagoromo. Hagoromo mempercayakan kekuatannya kepada Uzumaki Naruto dan juga kematian Naruto tidak terjadi karena bantuan dari Hagoromo. Juga ditambah lagi kekuatan Naruto meningkat secara drastis, yaitu untuk mengalahkan Madara dan Kaguya. Namun di era Boruto, banyak juga yang mengatakan kalau Uzumaki Naruto akan mati di serial anime Boruto, entah kapan hal itu akan terjadi. Apakah ketika Boruto sudah memasuki usia anak-anak atau dewasa? Hal ini belum ada satupun orang yang mengetahuinya kecuali sang pembuatnya. Dan juga kita berharap bahwa Uzumaki Naruto akan terus hidup untuk memaniskan jalan cerita anime Boruto ke depannya. Dan apabila ia benar-benar mati, maka hal ini juga akan menjadi luka yang sangat mendalam bagi para fans, mengingat bahwa Uzumaki Naruto adalah tokoh yang sudah menemani kita di waktu kecil bahkan sampai sekarang ini.